Halo teman-teman semuanya, saya Rinaldi Ignatius Sembiring dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Sangat senang bertemu dengan teman-teman semua di seminar bertajuk Apa sih pentingnya pajak itu? Teman-teman pasti sudah sering mendengar apa itu pajak. Namun, apakah teman-teman sudah paham lebih dalam mengenai pajak itu sendiri? Nah, di seminar kali ini, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat kepada teman-teman apa itu pajak. Nah, untuk memulai seminar kita kali ini, teman-teman harus tahu dulu apa itu pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian pajak ini, kita bisa mengambil 4 unsur pajak. Yang pertama, pajak adalah kontribusi kepada negara. Artinya, dengan membayar pajak, kita bisa berpartisipasi terhadap pembangunan Indonesia. Yang kedua, terutang oleh orang pribadi atau badan. Nah, orang pribadi ini apa sih? Orang pribadi ini adalah saya, teman-teman semuanya, orang tua kita, para pekerja seperti dokter, guru, buruh, tentara, polisi, dan lainnya, yang memiliki kewajiban perpajakan berbeda tergantung pekerjaannya. Yang berikutnya adalah badan. Apa sih badan ini? Badan ini dimaksudkan sebagai entitas ekonomi, baik itu perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah seperti BUMN ataupun BUMD. Jadi teman-teman tuh jangan mengira kalau perusahaan milik negara seperti PT PLN itu tidak membayar pajak. Tentu mereka membayar pajak tergantung transaksi yang mereka lakukan, seperti misalnya pembayaran gaji pegawai yang terutang PPh 21 ataupun penyerahan barang yang terutang PPN ataupun PPh 22. Yang ketiga, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, pajak ini bersifat memaksa karena dia telah diatur dalam undang-undang, dan apabila wajib pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya, maka akan ada sanksi menanti. Makanya disebut pajak bersifat memaksa. Yang berikutnya, tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Apa sih maksudnya? Jadi, ketika teman-teman membayar pajak, teman-teman tidak langsung mendapatkan manfaat pajak itu langsung. Jadi, manfaat yang akan teman dapatkan seperti pelayanan publik, barang publik seperti jalan raya, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Unsur keempat adalah digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Ini terkait dengan unsur yang sebelumnya. Jadi dengan membayar pajak, kita turut membangun pembangunan Indonesia karena uang pajak itu digunakan untuk pembiayaan kepentingan pemerintah dan juga pembangunan yang pasti akan berdampak untuk teman-teman dan kemakmuran teman-teman sendiri. Nah, setelah teman-teman paham apa itu pajak, kita akan membahas mengenai fungsi dari pajak itu sendiri. Pajak memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi budgeter atau anggaran, di mana fungsi ini terkait dengan APBN Indonesia. Pajak memiliki proporsi yang sangat besar di APBN Indonesia. Jadi, apabila kita membayar pajak, kita turut membangun Indonesia lebih baik lagi. Yang kedua, fungsi reguler atau mengatur. Fungsi ini paling jelas misalnya pada PP 23 tahun 2018 yang mengatur tentang pemajakan UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar rupiah. Jadi dengan adanya peraturan pemerintah ini, para pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar rupiah akan membayar pajak sebesar 0,5%. Yang kemudian adalah fungsi ketiga mengenai fungsi pemerataan atau redistribusi. Jadi, pemerintah mengumpulkan pajak dari rakyat akan dialokasikan ke berbagai sektor atau daerah agar tidak terjadi kejomplangan antara daerah kaya dan yang miskin. Yang terakhir adalah fungsi stabilisasi. Fungsi ini terkait dengan stabilitas ekonomi Indonesia. Misalkan terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, maka pemerintah bisa mengeluarkan peraturan perpajakan, misalnya peningkatan biaya masuk ataupun PPN impor untuk menguatkan nilai rupiah kembali. Setelah mengenal fungsi-fungsi pajak, kita akan membahas mengenai jenis-jenis pajak. Pajak memiliki 3 jenis. Yang pertama, berdasarkan cara pemungutannya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak langsung yang beban pajaknya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, dan pajak tidak langsung yang beban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, ada pajak subjektif yang titik beratnya pada subjek pajaknya seperti orang pribadi dan badan, dan pajak objektif yang titik beratnya pada objek pajaknya. Yang ketiga, berdasarkan lembaga pemungutnya. Ada pajak pusat, misalnya PPh 21,
PPh 23 dan PPN, dan pajak daerah. Misalnya, pajak daerah dan retribusi daerah dan pajak bumi dan bangunan. Lalu, apa aja sih manfaat pajak bagi negara? Yang pertama adalah membiayai pengeluaran yang bersifat self-liquidating, misalnya pengeluaran produktif untuk barang ekspor. Yang kedua, membiayai pengeluaran yang bersifat reproduktif. Contohnya adalah pengeluaran yang dapat menambah kemampuan ekonomis masyarakat, misalnya pengeluaran untuk irigasi dan pertanian. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang tidak self-regulating dan tidak reproduktif, misalnya peremajaan objek rekreasi dan monumen. Yang keempat adalah pengeluaran yang tidak bersifat reproduktif, misalnya pengeluaran untuk perang dan pertahanan negara, dan juga pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak yatim dan piatu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai manfaat pajak bagi masyarakat. Manfaat yang pertama adalah tersedianya infrastruktur umum, misalnya jembatan, jalan raya, rumah sakit, maupun sekolah. Yang kedua, adanya pertahanan dan keamanan yang memberikan rasa aman dan nyaman untuk warga negara tinggal di Indonesia. Yang ketiga, adanya subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat, adanya pelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kelima, adanya jaminan untuk dana pemilu. Yang keenam, adanya pengembangan untuk alat transportasi massal, misalnya KRL, MRT, kereta api, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana sih cara kamu bisa berkontribusi bagi negara? Yang pertama, dengan belajar dan berusaha dengan baik. Kamu tahu bahwa pajak memiliki proporsi yang besar dalam APBN. Sementara APBN mengalokasikan 20%-nya untuk pendidikan. Jadi dengan kamu belajar, kamu dapat memanfaatkan pajak dengan baik dan menghargai orang-orang yang membayar pajak. Yang kedua, menghindari perilaku vandalisme. Ketika kamu melakukan vandalisme, sama saja kamu melakukan pengusakan terhadap fasilitas umum yang sebagian besar didanai oleh pajak. Yang ketiga, kamu dapat ikut serta mempromosikan gerakan membayar pajak melalui media sosial yang kamu miliki. Yang keempat, kamu bisa mengikuti seminar-seminar mengenai keuangan, ekonomi, ataupun perpajakan. Siapa tahu, kelak kamu menjadi pionir pengembangan ekonomi di Indonesia. Nah, sekarang kita sampai pada penghujung acara ini. Lalu, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil? Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Yang kedua, pajak penting bagi pengembangan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, generasi muda harus meningkatkan kesadaran pajak sedari dini. Nah, bagaimana teman-teman semuanya? Sudah paham kan mengenai pajak? Nah, ternyata dengan membayar pajak itu, kita bisa memberikan sumbangan yang besar bagi negara dan masyarakat. Jadi, pesan saya untuk teman-teman semuanya, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia, dan sampai jumpa di lain kesempatan.